tidak ada sesuatu yang asli. Semuanya itu pasti kalau nggak pengulangan atau peniruan. Nah, sama halnya dengan soto Banjar yang boleh kita katakan prosesnya ini adalah tiru dan modifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maya Anggela di Berita Banjarmasin. Nah, kali ini kita kedatangan Pak Mursalin lagi nih. Halo Pak. Halo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kembali lagi ke sini. Iya, kembali lagi ke sini. Terima kasih loh Pak udah datang lagi ke sini. Sama-sama. Senang berbagi kisah nih Iya, istilahnya. benar banget. Dan teman-teman juga senang loh. Kemarin juga lumayan loh penontonnya Pak waktu kita cerita tentang buaya gaib itu. Oh, masa? Iya. Jadi kayaknya teman-teman nih senang cerita tentang sejarah-sejarah. Oke. Iya. Dan hari ini kita akan bahas tentang asal-usul soto Banjar ya Pak ya. Oke. Tapi kayaknya kalau cerita-cerita kayak gini bisa mengandung lapar, Iya. mengandung unsur-unsur lapar ya. Iya. Dingin makanan itu ada korelasinya kayaknya. Hujan dan makanan itu menyatu. Iya, ini semuanya sebagai alumni anak kos ini. Bener banget nih Pak. Nah Pak, langsung aja mungkin ya kita bahas. Jadi kemarin saya sempat baca tulisan Bapak, terus menemukan satu fakta dan kaget juga bahwa katanya soto Banjar itu bukan berasal dari Banjar. Apakah itu betul Pak? Wah, ini sebenarnya pertanyaan yang sulit ya. Kalau kita katakan apakah soto Banjar ini asli Banjar, ini saya rasa agak sulit menjelaskannya. Saya lebih senang menggunakan makanan khas ya. Makanan khas. Makanan khas karena antara asli dan khas itu saya rasa konsepnya beda ya. Kalau asli itu muncul di tempat itu, tapi kalau khas bisa saja nggak muncul di tempat itu, tetapi diolah oleh orang-orang di situ gitu. Nah, dalam konsep karya gitu ya, tidak ada sesuatu yang asli. Semuanya itu pasti kalau nggak pengulangan atau peniruan. Nah, sama halnya dengan soto Banjar yang boleh kita katakan prosesnya ini adalah tiru dan modifikasi. Kalau kata Ari Budianto, antropolog makanan ya dari Universitas Brawijaya, bahwasanya yang namanya soto ini adalah makanan yang mengalami proses mimesis, tiru dan modifikasi. Tirunya dari mana? Tirunya dari makanan atau panganan yang dibawa oleh orang-orang Tiongkok yang berdagang sekitar abad 17 mungkin sampai ke 18 itu di Nusantara, khususnya itu di daerah pantai utara Jawa. Nah, kata saya lupa kalau nggak salah Prof. Singgih ya dari Universitas Diponegoro, bahwasanya orang-orang orang-orang Tiongkok itu lebih banyak berdagang di daerah pantai utara Jawa, misalnya kayak Semarang, Surabaya, Batavia atau apa sih ngarannya, Jayakarta ya kalau nggak salah dulu, Banjarmasin, kemudian Makassar, itu kan semuanya berada di daerah yang terkoneksi dengan pantai utara Jawa. Di situ jalur-jalur perdagangan yang ramai. Makanya soto pun muncul di daerah-daerah itu. Soto apa? Soto Lamongan, soto Surabaya, soto Madura, soto Makassar, soto Banjar, soto Betawi, ya kan? Nah, nggak ada soto-soto yang berada di daerah pegunungan, nggak ada. Semuanya yang saya riset itu muncul di daerah pesisir, yang mana pesisir itu adalah tempat kebanyakan orang-orang Tiongkok itu berdagang di sana. Mengenai asli atau tidak, ini perlu kita kembali ke belakang dulu sebagai apa sih istilahnya, karena kita di sini berbicara data ya. Kita berbicara data dan faktanya ini makanan asli atau enggak, ini harus didukung data nih. Nah, data yang saya paparkan di sini ini kebetulan berkaitan dengan aspek historis dari soto Banjar sendiri. Nanti mungkin Maya dan penonton sekalian bisa menyimpulkan sendiri ini makanan asli atau enggak gitu. Oke, pertama ya, yang namanya soto itu kalau dalam konteks Nusantara itu berasal dari makanan asli dari Tiongkok. Tiongkok ya. Yang mana makanan ini awalnya namanya xiaodu atau jauto. Jauto, xiaodu atau jauto. Yang jelas makanan yang ada du atau to-nya
ini konsepnya pasti terbuat dari jeroan. 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 Kalau dalam bahasa Banjar ya mungkin paparutan, hati, usus gitu ya. Nah, beda dengan makanan yang konsepnya bakso, bakcang, bakmi gitu ya. Itu pasti daging. Khususnya kalau di Tiongkok itu daging babi. Tapi kalau du atau to, xiaodu jiaotou tadi itu pasti berasal dari jeroan. Oke, kembali ke jiaotou atau xiaodu tadi, itu adalah makanan berkuah yang terbuat dari kaldu jeroan, kalau enggak kerbau, sapi atau babi. Dan mempunyai paduan dengan rempah. Iya, kaldunya dicampur dengan rempah. Biasanya kalau jiaotou itu kalau saya lihat di resep Kanton ya, ini makanan khas Kanton loh sebenarnya. Bukan makanan khas dari mana, tapi asalnya dari Kanton atau Guangdong. Makanan Guangdong itu memang cirinya kayak gitu, berkuah dan bercampur dengan rempah dan disajikan dengan apa sih istilahnya, kuah panas. Nah, tentunya jiaotou itu tidak lengkap jika tidak ditaburi bawang putih goreng dan penganan yang terbuat dari tepung, misal kayak sohun dan bihun. Kan udah soto banget nih. Iya, soto banget nih udah. Iya, pakai sohun, pakai kaldu, pakai bihun, itu soto banget. Pakai bawang goreng. Nah, awalnya dari situ, Maya. Nah, kemudian pedagang-pedagang Tiongkok ini membawa makanan ini ke daerah perdagangan. Nah, daerah perdagangan ini di mana? Yang lebih banyak terlibat sebagai daerah perdagangan di kurun abad 17 sampai 18 itu adalah daerah pantai utara Jawa. Nah, dari situ akarnya, sehingga ini mungkin bisa disimpulkan ini makanan yang pengaruhnya dibawa oleh orang-orang Tiongkok dari Kanton. Ini mungkin penonton ini bisa menafsirkan sini apakah ini makanan asli atau cuman makanan khas. Ya, seperti itu. Berarti asal-usul soto ini sendiri dari orang-orang Tiongkok ya? Dibawa oleh orang-orang Tiongkok. Untuk soto Banjar di Banjarmasin ini sendiri, apakah ini udah ada perpaduan dari kultur lain kayak India, Tiongkok tadi, atau Belanda nih Pak? Jelas sudah ada perpaduan gitu ya. Karena di Banjarmasin sendiri sebagai bandar yang ramai di sekitar abad 17 sampai 19, sudah tentu ada perpaduan bangsa-bangsa yang Maya sebutkan tadi, seperti Arab, Belanda, India gitu. Nah, misalnya kalau kita lihat ya dari rempahnya, misalnya kayak penggunaan adas, cengkeh dan kayu manis, itu lebih dekat ke istilahnya ke makanan Arab. Nah, dalam bumbu soto Banjar kan ada lima rempah ya. Kambang lawang, cengkeh, kayu manis, sahang, dan apa satunya, adas. Hafal ya Bapak ya? Hafal karena sering buat gitu. Saya kurang tahu Pak. Bumbu itu yang sering dimasukkan sebagai bahan rempah sop. Rampah sop kalau beli aja di warung, nanya aja rampah sop. Udah include ini tadi ya? Include 5 itu. Dan pembuatannya itu jangan dihaluskan ya, tapi langsung nyemplung aja. Langsung nyemplung. Nah, rempah itu tadi itu lebih dekat ke cita rasa orang-orang Arab. Nah, kemudian susu ekaforasi yang sering kita temukan dalam masakan soto kuin, termasuk soto Banjar juga kan, itu mendapat pengaruh dari India. Sebagaimana orang-orang India memasak kare. Sama halnya dengan soto Betawi. Mengapa mereka pakai susu? Karena itu ada pengaruh dari India. Nah, kemudian Belanda. Sangat-sangat Belanda kelihatan kalau dilihat di soto Banjar. Misalnya di penggunaan daun seledri. Daun seledri ini sebenarnya memperkenalkan adalah orang-orang Belanda. Yang mana mereka sudah lama bercokol di tempat kita dan memperkenalkan sup Belandanya yang terdiri dari kuah kaldu bening, daging sapi, kemudian ditambahkan seledri, sayur-sayuran seperti wortel dan kentang, dan tidak lupa satu makanan yang paling khas sup Belanda adalah frikadeler atau yang kita sebut dengan perkedel. Makanya kan soto Banjar pakai perkedel. Selalu ada di ujung piring ya. Iya, selalu ada di ujung piring. Ini siap-siap lapar ini. Nah, setidaknya dari perpaduan berbagai macam unsur kebudayaan yang berbeda-beda bangsa tadi, ini menandakan bahwasanya dalam sepiring soto Banjar itu terdapat cerminan keramah tamahan orang Banjar terhadap
budaya bangsa lain. Mereka mau menerima budaya Belanda, mau menerima budaya Tiongkok ya, mau menerima budaya India dan Arab, dan menyatu dalam sepiring soto Banjar tadi. Bahwasanya di sini menandakan bahwasanya orang Banjar ini adaptif dengan budaya, ramah, kosmopolit gitu. Nah, sehingga ini setidaknya menandakan bahwasanya dulunya orang-orang ini pernah mendatangi Banjarmasin dan Banjarmasin adalah bandar dagang yang ramai. Saya rasa seperti itu, Maya. Terus Pak, kalau boleh dibilang, apakah soto Banjar ini layak dikatakan peninggalan orang Banjar nggak sih Pak? Saya kira kalau layak nggak layak, ya pasti sebagai asli orang Banjar ini layak nih. Kenapa? Karena soto Banjar ini adalah proses, apa sih istilahnya, proses pemamahan budaya yang dilakukan selama berabad-abad ya, sehingga bisa menjadi soto Banjar yang seperti sekarang, yang asalnya cita rasanya Jauto, cita rasanya Arab, cita rasanya India, cita rasanya Belanda, ini menjadi satu, dan ini diolah sedemikian rupa sehingga menjadi soto Banjar seperti sekarang oleh orang Banjar itu sendiri. Artinya soto Banjar saya rasa layak disebut sebagai makanan peninggalan orang Banjar karena ini adalah hasil kreativitas orang Banjar, dan juga jangan lupa ini adalah merupakan cerminan mentalitas orang Banjar. Jadi kesimpulan saya sangat-sangat layak disebut sebagai peninggalan orang Banjar yang luhur. Terus Pak, di makanan soto Banjar ini apa sih yang menjadi khasnya dari soto-soto lainnya? Oke, yang menjadi khas pertama itu adalah cita rasa rempahnya yang cukup kuat. Ya. Mungkin tidak bisa kita rasakan di soto-soto manapun seperti kayak soto Lamongan misalnya. Di sana kan ada cita rasa ya kayak kunyit ya. Beda dengan soto Banjar, ada cita rasa rempahnya. Dan juga tidak lupa Maya, saya pernah juga nanya ke Chef Handal ya, Banua, Bang Agus Sasirangan nih, kata beliau ciri khas dari makanan Banjar itu sendiri cita rasanya lamak dan manis. Nah, di dalam soto Banjar ada itu, ada cita rasa lamak dan manis. Dan manisnya dari mana? Ya manisnya dari kayu manis. Lamaknya dari mana? Lamaknya dari kaldu ayam yang sedemikian kental dan juga penggunaan susu ekaforasi yang kita temukan dalam soto Kuin. Saya rasa seperti itu. Nah, kan kalau kita sering ke warung nih, pengen ke warung soto. Di situ kan pesanannya ada soto sama nasi sop. Itu ada perbedaan nggak sih Pak sebenarnya? Jelas ada ya. Kalau soto kan kalau kita lihat secara apa sih istilahnya, bukan secara penampakan, secara visual ya. Secara visual kalau soto itu pasti nasinya itu dari ketupat. Benar. Kalau bahasa kami di Hulu Sungai ini nasi betatak. Nasi betatak. Nasi betatak. Atau lontong ya? Lontong ya. Biasanya kalau umumnya orang di Banjarmasin nyebutnya lontong. Nah, kalau nasi sop ini terbuat dari nasi biasa yang ditanak gitu. Dan karau pastinya lah. Ingat, ciri khas Baras Banjar itu pasti karau. Bener banget, karau. Bukan pulen kayak Baras Jawa ya. Nah, ini ada latar belakangnya sebenarnya, Maya. Latar belakangnya ada di faktor historis tadi. Bahwasanya nasi sop itu adalah mendapat pengaruh dari Belanda tadi, sup Belanda tadi, yang mana dimakannya itu pasti dengan nasi bujur gitu. Nah, kita istilahnya nasi bujur aja ya, bukan lontong gitu. Nah, sedangkan yang lontong tadi ini mendapat pengaruh dari soto Jawa Tengahan. Nah, akar historisnya, kenapa Jawa Tengahan? Karena memang orang-orang Jawa Tengah ini banyak berdagang di sekitar daerah atas gitu. Mereka juga sebagai pedagang rempah pada waktu itu, dan mereka juga mempengaruhi munculnya soto yang menggunakan ketupat. Juga ini saya sinyalir ya bahwa mengapa ada soto di Banjar pakai ketupat, karena ini pengaruh dari orang-orang Tionghoa yang migrasi dari Jawa Tengah ke Banjarmasin, seperti itu. Makanya ada soto dan juga nasi sop ya Pak ya. Benar. Yang saya penasaran Pak, mulai kapan sih soto ini udah masuk ke Banjarmasin, mulai tahun kapan nih? Oke, saya rasa ini pertanyaan menarik ya. Tapi sebenarnya saya nggak terlalu berani Maya mengatakan tahun berapa. Yang jelas ini setelah tahun 1600-an atau sekitar abad 17. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Ada dua faktor. Pertama, Hikayat Banjar yang ditulis sekitar tahun 1600-an itu sama sekali tidak pernah menyinggung soto atau makanan yang mirip soto. Mereka cuma membahas gagatas, dodol,
Alwa daram, tahu alwa daram? Belum Pak. Itu manisan yang terbuat dari pepaya mentah, kemudian dicelup dalam gula. Wah, itu manis sekali. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Biasanya di Amuntai, orang yang sering bikin itu. Itu kemudian ada nanuman sih sebenarnya. Nanuman kalau saya lihat dalam ensiklopedia makanan itu adalah semacam gangan yang terbuat dari santan, kemudian dikasih rempah. Nah, nggak ada sama sekali menyebut soto gitu. Nah, itu dalam Hikayat Banjar yang ditulis sekitar 1600-an. Kemudian yang kedua, di sekitar tahun 1600-an itu orang sudah Banjarmasin sudah mulai dikenal sebagai bandar dagang yang ramai. Lagi naik-naiknya lada negara dan lada kayu tangi. Sehingga ini membuat orang-orang Tiongkok datang kemari untuk dalam tanda kutip mengeksploitasi lada dari negara dan kayu tangi. Nah, jadi kalau berkaca dari latar belakang historis tersebut, soto Banjar itu mungkin muncul di tahun-tahun tersebut, di abad-abad tersebut. Berarti tahun 1600-an ya Pak ya? Sekitar itu. Yang pastinya nggak bisa kita telusuri lagi karena minim sekali data tertulis tentang soto Banjar ini. Oke, terakhir nih Pak, pertanyaan saya sebelum kita closing, boleh nggak rekomendasi soto Banjar yang menurut Bapak recommended nih? Waduh. Mungkin teman-teman bisa cobain gitu. Ini kalau bayangin soto Banjar nih Maya, sebenarnya bikin lapar. Pagi hari ini hujan ya kita syuting ini. Bener, kalau recommended ya, karena saya sendiri amat menggemari yang namanya soto Banjar ini. Pertama ada di daerah Kampung Melayu. Itu kalau kita lihat itu varian sotonya varian soto bening. Yang bisa kita temui kalau enggak di acara hajatan atau di acara kawinan gitu ya. Kawinan. Nah, yang kedua itu yang soto bening ya, yang recommended di daerah Kampung Melayu, ada sih di daerah dekat Tikungan. Saya nggak mau sebut merek ya. Yang kedua kalau soto yang Queen yang agak creamy gitu yang pakai susu ekaforasi itu ada di sekitar Bundaran Kayu Tangi. Dekat minimarket tuh ada tuh. Nah, coba silakan datangi ke situ. Nah, kenapa Maya soto ini kok banyak orang yang jual? Kenapa Pak? Pertama, karena makanan ini adalah makanan sejuta umat bagi orang Banjar gitu. Benar. Kalau nggak ada soto, kalau nggak ada nasi sop, itu kayaknya kada lengkap. Benar. Coba kalau orang kawinan, misalnya, dimanapun ada orang kawinan, selalu ada. Benar. Kenapa bikinnya simpel gitu? Dan juga rasanya juga udah khas di mulut masyarakat Banjarmasin. Jelas. Jadi seperti ini Maya, saya pernah punya pengalaman terkait dengan soto Banjar ya, khususnya di warung yang dekat sungai gitu. Saya kok ketika istilahnya dalam hirupan pertama gitu, ketika merasakan soto Banjar, seolah-olah otak saya ini cari folder kenangan gitu. Dan lalu muncul seperti diorama atau suasana Banjarmasin ketika tahun 1920. Memang mungkin dasar orang sejarah gitu ya. Orang sejarah ya, makan aja udah kebayang. Entah kenapa Maya, rasa soto Banjar itu kayak mengingatkan saya aroma sungai yang ada di Banjarmasin, anak-anak mandi di sungai gitu, termasuk orang dewasa yang mandi betapihan gitu ya. Pohon-pohon nyiur, jukung tambangan. Entah kenapa ketika hirupan pertama pada soto Banjar saya selalu merasakan sensasi itu gitu. Mungkin ada sesuatu yang matching antara soto Banjar dan sungai gitu ya. Atau mungkin ya karena jiwa orang Banjar adalah jiwa sungai, akhirnya teraplikasikan dalam masakan mereka gitu. Oke, Bapak terima kasih untuk rekomendasi makanannya dan juga ceritanya tentang soto Banjar nih Pak. Baiklah, sampai jumpa di berita Banjarmasin berikutnya.